Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo semuanya, hari ini kita belajar PLH ya untuk kelas 5. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kalian masih ingat tidak? Apa ya yang sedang kita bahas akhir-akhir ini? Ayo, kita bahas bab berapa dan tentang apa? Ada yang masih ingat? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Oke, sudah ingat ya tentang pencemaran lingkungan. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, Ibu mau main tebak-tebakan dulu nih, teman-teman. Kita main tebak-tebakan yuk. Oke, ini walaupun hanya sebuah video, kalian boleh ikut berpikir ya. Apa sih jawaban dari tebak-tebakan Ibu? Oke? Anak-anak, benda apa yang sama-sama dihasilkan oleh pabrik, sekolah, rumah? Oke, semuanya menghasilkan benda ini. Di pabrik, di sekolah, dan di rumah. Coba kalian pikirkan. 3, 2, 1. Lalu? Belum ya? Belum dong. Kita tambah clue-nya. Anak-anak, ternyata benda ini dihasilkan oleh orang dewasa, oleh anak sekolah, bahkan oleh anak balita juga ya. Anak kecil sampai anak yang sudah besar, orang dewasa juga ikut menghasilkan benda ini. Apa ya kira-kira? 3, 2, 1. Lalu? Tidak, belum ya, masih ada clue lagi. Ternyata benda ini adalah benda yang sudah tidak digunakan lagi. Apa nih kira-kira clue-nya? Pertanyaannya sudah sangat rinci. Benda ini tidak digunakan lagi. Benda ini dihasilkan oleh semua orang. Benda ini juga sama-sama dihasilkan di mana saja ternyata. Oke. Jawabannya adalah, siapa yang tahu? Jawabannya adalah sampah. Jawabannya adalah sampah. Siapa yang menjawab benar? Kalau yang tidak benar, kalian menjawab apa? Ya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Teman-teman, yuk. Perhatikan kalimat berikut katanya. Irma, jangan buang sampah di sana. Kemudian, limbah proses pembuatan kain dari pabrik A diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Anak-anak, kalau kita perhatikan di sini ada kata sampah dan juga ada kata limbah. Teman-teman, anak-anak, apakah sampah dan limbah itu sama? Kalau yang pertama, jangan buang sampah di mana saja. Kalau kalimat yang kedua, limbah proses pembuatan kain dari pabrik A diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Oke. Ibu sedikit jelaskan ya, sampah dan limbah ini sebenarnya sama-sama benda atau hal yang sudah tidak digunakan kembali. Sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau begitu harus dibuang ya, sama-sama harus dibuang. Akan tetapi, limbah ini identiknya dengan pabrik atau kegiatan industri. Kita masuk ke materinya ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas penanganan limbah dan penanggulangan pencemaran. Ada penanganan limbah dan penanggulangan pencemaran untuk kelas 5. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan belajar kita. Di sini ada 4 poin ya anak-anak. Nih, poin pertama, poin kedua, ketiga, dan keempat. Tapi karena poin pertama dan kedua sudah kita lakukan minggu lalu, ya, hari ini kita hanya akan membahas poin ketiga dan keempat kita saja. Ibu harap setelah belajar, hari ini kalian dapat mengetahui pengertian dari remediasi dan bioremediasi. Apa sih remediasi itu? Akan kita bahas hari ini ya. Dan kalian juga dapat menjelaskan tujuan dari penanggulangan pencemaran lingkungan. Oke, mudah sekali tujuan belajar kita hari ini ya. Mari perhatikan tabel di halaman 43. Ini sudah kita pelajari minggu lalu, jadi kita lewati saja. Kemudian ini juga sudah Ibu tugaskan ya.
Mari bermain benar atau salah. Cara penanganan gas limbah buangan kendaraan adalah dengan melakukan penghijauan. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Oke. Yang kedua, salah satu cara penanganan polusi air adalah dengan melakukan kampanye penggunaan deterjen. Nah, Ibu lihat jawaban kalian, masih ada yang menjawab benar. Tapi seharusnya pernyataan ini adalah salah. Mengapa? Karena kampanye penggunaan deterjen merupakan salah satu cara penanganan polusi air. Salah ya. Harusnya kampanye, tidak menggunakan deterjen yang berbahaya. Misal. Nomor 3, sisa bahan anorganik yang tidak larut dalam tanah adalah penyebab polusi tanah dari penggunaan limbah pupuk. Oke, jawabannya adalah benar. Dan yang terakhir, kebisingan disebabkan oleh intensitas bunyi yang rendah. Salah, seharusnya intensitas bunyi yang tinggi. Baik. Nah, penanggulangan pencemaran meliputi 2 hal. Apa saja? Yang pertama adalah pencegahan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian. Yuk, kita sama-sama buka bukunya di halaman 45. Oke. Boleh kita garis bawahi bagian yang pentingnya ya. Penanggulangan pencemaran meliputi 2 hal. Apa saja tadi? Pencegahan dan pengendalian. Langkah pencegahan yang paling efektif adalah mengurangi pencemaran dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan loh. Yang pertama apa? Menanggulangi pencemaran tanah, misalnya mengurangi jumlah volume sampah yang dihasilkan dengan cara mendaur ulang sampah tersebut. Kemudian yang kedua, ini yang ada di tujuan belajar kita. Remediasi. Apa itu remediasi? Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Anak-anak, remediasi tanah itu ada 2 macam. Yang pertama in situ atau on site. Yang kedua ada ex situ atau off site. Off-site. Oke. Apa itu in situ atau on-site? Oke, on-site. On-site adalah pembersihan di lokasi. Bagaimana dengan pembersihan off-site? Oke. Kalau on-site itu membersihkan di lokasi, artinya kalau off-site, itu tanahnya dibawa ke daerah yang aman. Tidak dibersihkan di lokasi. Ya, jadi dibawa tanahnya ke daerah yang lebih aman. Oke. Bagaimana caranya? Caranya ada di buku anak-anak, ada di halaman 45. Yang mana? Nih, boleh kalian baca ya. Caranya adalah, tanah tersebut dibagaimanakan? Silakan kalian baca. Oke. Bioremediasi. Bioremediasi adalah cara pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa? Contohnya adalah jamur dan bakteri. Oke, bio. Kalau ada kata-kata bio artinya dibantu oleh mikroorganisme ya atau makhluk hidup. Yaitu jamur dan bakteri. Tujuannya apa bioremediasi? Oke, silakan dibaca ya. Tujuannya adalah untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun. Atau bahkan menjadi bahan yang tidak beracun sama sekali. Oke, jadi kita sudah mendapatkan 3 informasi ya di sini tentang remediasi secara on-site atau in situ, remediasi secara off-site atau ex situ, dan bioremediasi. Remediasi adalah, coba kita baca lagi, kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ada berapa jenis? Ada 2 jenis ya. Ada in situ dan ada ex situ. Kemudian
Ada juga bioremediasi yang menggunakan mikroorganisme atau makhluk hidup yang disebut bioremediasi. Baik, selanjutnya yang ketiga, mengurangi jumlah air yang dipakai, mengurangi jumlah limbah, mengurangi keberadaan zat kimia. Zat kimia PBT, persistent, bioakumulatif, and toxic. Yang keempat adalah penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan cara, silakan kalian baca ya, penanggulangan pencemaran udara. Apa saja di antaranya? Mengurangi polutan, mengubah polutan, melarutkan polutan. Ini juga ada beberapa cara penanggulangan pencemaran udara, di antaranya boleh kalian baca di bukunya ya, di halaman 46. Selanjutnya adalah tujuan penanggulangan pencemaran lingkungan. Di sini ada beberapa tujuan dari penanggulangan pencemaran lingkungan. Di antaranya adalah tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketiga, terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Nah, kemudian yang keempat dan kelima, silakan kalian baca sendiri ya. Ada di bukunya halaman 46. Oke, anak-anak silakan kalian hafalkan apa saja tujuan penanggulangan pencemaran lingkungan. Setidaknya, Ibu harap kalian hafal 1 atau 2 tujuan dari penanggulangan ini. Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai sini ya. Bila ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi Ibu. Silakan boleh dihubungi lewat WA maupun komentar di kolom komentar. Oke? Kalau begitu, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka, Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.